Shalom, salam sade, salam hijau. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. BTC nutupnya bagus ya, daily candlenya bagus sekali nutup. Tadi di 65, candlenya bagus itu posisi bullish itu. Nah, tadi habis nutup candle dia sempat disorong ke 66 lagi ya. Nah, nanti kita bahas, kita lihat dulu hari ini market di hari Rabu. Hari Rabu market cap di 2,4 triliun ya. Masih positif 0,9%. Volume juga masih naik 16,7% di 97,9 billion ya, hampir 9. BTC dominance agak naik juga di 54% ya, dominance di 54. Fear and Greed posisi netral di 58. Ini saya buat video posisi BTC di 65.719, ETH di 3.487, BNB 579, Solana udah balik 160 lagi ya. Kemarin itu drop ketakutan semua ya. XRP mantap loh. Kemarin maka saya bilang jangan di short XRP, kali ini kayaknya mulai bangkit dia ya. Perlahan tapi pasti gitu ya. XRP udah di 58 sen ini. XLM yang masih nggak gimana di 10 sen ya. Pada ini lumayan sih mantulnya balik. Yang kemarin pada teriak-teriak ini ya kita hold. Nah akhirnya dia udah mantul balik hari ini. Pasti yang pada lihat ini udah lebih seneng lah daripada dibandingkan 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Minggu kemarin masih ini ya. Jadi ya udah ada inilah agak pembalikan arah ya, posisinya agak boleh lah. Saw yang gila kemarin ya, Saw aduh gua begitu ini ketendang udah saya lihat aduh ini kayaknya masih ini ragu, udah saya nggak berani masuk, saya lihat dulu gitu udah ketendang, mau ngambil short juga nggak berani, mau ngambil long juga udah tinggi tanggung, ya udah lihat aja sampai gimana saya pikirkan, lihat semalam itu sebelum buka market ambruk udah ketendang. Udah puasa lihat mungkin lagi nggak tadi pagi saya baru masuk lagi gitu. Jadi tadi pagi buka market Asia sempat disorong ke 2482 lagi ya. 2482 saya tunggu, saya pantau terus ini masih mau nggak nggak. Nah, ternyata dia mulai ngedrop di 2480, saya berani ambil lagi posisi short karena saya lihat hari ini eventnya CPI membaik gitu ya, turun ya itu di UK hari ini keluar data CPI, juga Euro keluar data CPI, saya lihat CPI-nya turun, jadi turun sosnya emas harusnya agak drop balik gitu sausnya, maka saya tunggu tadi pagi pas lihat dia 2482 di situ kayaknya udah untuk market Asia udah nggak sah, ya udah saya ambil pas mulai dia drop di 2480 saya masuklah ambil posisi sell di situ tadi ya. Jadi ya lihatlah gimana malam ini, apakah bisa dapat duit atau ketendang, ya lihatlah, tapi agak yakin sih hari ini bisa saya masuk di 2480 kayak hari ini saya harusnya bisa ambil balik yang ketendang harusnya ya. Mudah-mudahan lah kalau lihat dari eventnya ya, harusnya agak harus koreksi balik goal seharusnya. Tapi ya namanya market nggak ada yang guaranteed kan, tetap ada probabilitasnya
antara naik atau turun, apalagi gold itu juga volatile sekali kadang ya, bandar sorongnya ngeri gitu. Cuma ini saya lihat udah limited sih ya. Mungkin ada yang pikir bisa tembus 2.500, yang ngelong harap ini justru hari ini mungkin bisa aja di drop balik di ini ya. Kita lihat lah, saya tadi berani ambil balik sell di 2480. Let's see ada rezeki atau enggak ya. Nah, agak ini kemarin padahal kurang tahu, kemarin padahal data ininya retail sales baik gitu, retail sales baik ya, ada berarti ekonomi ada membaik lah istilah, di setel dia punya retail sales mengalami kenaikan gitu kan. Core retail sales juga naik, yang diprediksi 0,1% naik dia jadi 0,4% ya kan. Terus dia punya retail sales month over month yang forecastnya minus 0,3, justru nggak minus 0% dia ya, ada pembaruan. Untuk retail sales gas autos untuk month juga yang sebelum 0,2 dia naik 0,8. Terus Atlanta Fed GDP now juga mengalami kenaikan, yang forecastnya 2,0% dia naik 2, jadi bagus kemarin gitu ya, bagus. Sosnya dolar menguat, tapi saya heran justru dolar melemah dikit gitu ya. Dolar justru kemarin di 104, dia agak drop sedikit di 103,9 gitu, padahal data ekonominya baik ya. Nah, dia dolar agak melemah dikit, tapi dolar goldnya yang kenceng sekali semalam ya. Jadi emas yang naik tinggi nih disorong. Tapi ya cobalah lihat hari ini. Kalau lihat hari ini untuk market Amrik sih nggak terlalu gimana ya, crude oil ya. Justru saya lebih perhatikan ini hari ini, nanti nggak lama lagi selang beberapa jam ke depan, 2 jam ke depan setelah saya upload video itu CPI, data CPI untuk UK ya. UK keluar data CPI-nya, kalau kita lihat juga turun ya. Dia punya core 3,5, forecastnya 3,4 ya. CPI indeksnya juga month over month, yang sebelumnya 0,3 ini 0,1. Yes over yes, dia punya CPI untuk juga agak turun, yang sebelumnya 2,0% ini forecast agak turun juga 1,9% diperkirakan ya. Nah, terus lebih pengaruh lagi salesnya ke emas ini. Terus jam habis selang UK keluar data CPI, 3 jam kemudian euro ya. Euro juga agak turun ya. Dia punya CPI core-nya month over month itu 0,4, forecast 0,3. Core CPI yes over yes-nya nggak ada turun, sama seperti ini. Juga CPI index month over month diperkirakan forecastnya sama seperti bulan kemarin, tapi CPI yes over yes-nya ada turun juga. Sebelumnya 2,6, ini forecast diperkirakan 2,5 gitu ya. Nah, ini yang mungkin nanti saat itu seharusnya gold agak ini, harusnya lebih agak diskon ini ya. Nah, tadi pagi saya perhatikan betul, saya tunggu itu. Saya agak jarang tunggu candle market, saya pantau. Kalau nggak ini kan, tadi pagi gold saya pantau, lihat market Asia gimana, saya ikutin terus. Wah, sempet disorong ke 2482, saya nunggu masih mau naik. Ternyata enggak, dia agak drop di 2480, langsung saya ambil masuk, ambil posisi sell. Karena saya lihat event hari ini ada besar kemungkinan dia agak drop ya, harus koreksi gitu.
Kalau untuk Amrik hari ini eventnya nggak ada gimana yang agak ngaruh ya, jam 10.30 Eastern Time untuk waktu Amrik crude oil inventory itu yang ini ya. Ya, Atlanta Fed GDP nah semalam udah keluar. Ini kenapa masuk lagi dia? Ya. 25% ya, sama semalam keluar doko ini forecast lagi sama lah dia itu 2,5% ya. Lihatlah besok lebih ini juga setelah hari ini data CPI, besok ini ya ECB interest rate decision, tapi kalau lihat forecastnya nggak turun, cuma bulan kemarin aja turun 0,25 basis point kan. Nah besok Amrik agak lebih ada event penting gitu, Philadelphia Fed Manufacturing ya, PMI-nya, terus data gembel. Nah, biasa Kamis ada data gembel ya kan. Ini kayaknya dalam minggu ini mungkin market positif hijau dengan kondisi saat ini, berita yang masih positif, walaupun kemarin itu sempet ini ya, habis ya buat video nggak lama, dari dia 64 something dia sempet ngedrop ke 62.500-an kan. Pada ini waktu itu sempet MT Gox transfer Bitcoin lagi ke exchange ini, monggo buang barang lagi, dipikir market sempet ini, tapi cepet ada yang sorong balik ya ke 64, akhirnya ya daily-nya nutup di 65 gitu ya. Bagus market di poles hijau gitu. Ya buat yang udah altcoin investnya ya santai, mudah-mudahan altcoin bisa terus naik, ini harapan kita ya. Hari ini kalau kalian yang mau scalping, kayaknya Filecoin masih bisa, belum habis gas. Ini saya buat video Filecoin di $4.53 ya. Kayaknya masih bisa naik itu Filecoin, belum habis gas itu. Kalau yang pengen scalping long boleh dicoba ya. Itu file. Jupiter boleh diambil swing. Jupiter mungkin ya, sekarang saya buat 93 Jupiter ya, untuk swing beberapa hari ke depan mungkin masih bisa ini ya. Oh, mantra Om lumayan juga naiknya ya, mantra Om ya. EGLD bisa juga di long ya. EGLD Multiverse X ini kalau yang mau scalping long kayaknya bisa itu ya. Kalian cek dulu lah sebelum masuk ya, nanti saya habis buat video, ada yang nonton berapa jam kemudian yang nonton, kalau Anda mau ini ya cek dulu gitu time frame-nya sebelum Anda masuk gitu ya. Paling nggak Anda cek time frame kecilnya dulu ya, bisa masuk atau enggak gitu. Untuk hari ini terus yang hold XRP, hold aja dulu ya. Ini saya rasa belum habis gas dia, slow but sure dia naik gitu kayaknya ya. Mudah-mudahan XLM juga bisa ikut lah. Saya tahu cuan army kita siapa namanya itu, dia banyak serok XLM, mudah-mudahan XLM bisa naik juga ya. Bro apa namanya tuh, saya lupa, dia pakai akun nama bininya siapa namanya, saya lupa. Dia banyak ini XLM ya, mudah-mudahan ikut juga XLM-nya Stellar, ikut XRP naik juga ya. Biasanya karena dia seringnya biasanya ngikut, tapi ini agak stuck dia, nggak ngikut lagi di 10 sen. XRP yang terus
slow but sure naiknya gitu ya. Meme coin juga beberapa udah mantul balik ya. Ya boleh lah, kelihatan cuan Army juga udah pada positif lagi daripada 10 hari lalu, 2 minggu lalu pada kecewa yang udah altcoin scam lah, dibilang lah ya, yang kripto itu scam, penipu lah kan. Jadi hari ini saya coba jawab ini. Tadi ada yang tanya, kok tolong bahas gimana ini kalau Trump sama wakilnya si GP Vance ya, Vance menang, proyeksinya advance apa? Ya ini udah pernah saya bahas sebenarnya. Kalau Anda lihat dari awal tahun kemarin saya bilang kalau market akan dipump sampai nanti pemilu kalau habis pemilu Trump menang, ya saya udah perkirakan market akan crash gitu ya prediksinya. Jadi ya justru tunggu dia crash kita baru serok barang gitu. Jadi kalau untuk sekarang ini ya enggak, istilahnya gini, kalau dilihat kondisi sekarang habis kejadian ini, support Trump meningkat juga tajam gitu kan. Dia menang, andai kata dia menang udah pasti market akan crash. Karena kenapa? Selama ini yang poles market, yang mau dia ponzi kayak mau dia itu balon dia tiup segimana, begitu ganti kepemimpinan, orang-orang yang mainkan market ini udah nggak in charge ya, entah mau si Janet Yellen ya kan, si Jerome Powell unsafe itu, si Gary Gensler, semua akan hilang cepat. Mereka yang main-mainkan market ini, apalagi yang sudah new balon, ini balon akan meletus ya. Jadi mereka juga akan mainkan, bisa saja mereka akan buat seolah-olah begitu Trump naik nggak lama itu market crash, mereka lepas tangan, seolah-olah nanti dipojokkan, oh di tangan Trump ekonomi crash gitu, bisa aja. Tapi yang udah pasti mereka nggak in charge lagi, itu pasti akan crash karena mereka udah ketahuan market ini, entah di Wall Street mereka setel kan, keuangan si nenek Yellen itu dia olah sana, dia olah sini, hutang yang dia print gila-gilaan itu akan meletus. Jadi ya sebagai investor kita justru bukan sekarang kita mau cari barang take unfed. Kalau Anda mau ambil kesempatan, you wanna take advantage, ya kan, tunggu market crash di situ, nanti baru ya kita beli barang, ya kan. Ya kalau untuk kejadian ini, untuk sekarang ini Anda mau beli barang yang bisa untuk crash hedgingnya itu ya sebenarnya emas gitu kan, logam mulia, BTC 50-50 belum tahu ya. Tapi kalau biasa dari kejadian crash gitu yang udah jelas emas gitu ya. BTC bisa aja crash juga karena kenapa? Karena sekarang ini kan BTC kripto ini kan udah semenjak ETF di tangan BlackRock ini, mereka semua marketnya ikut Wall Street, udah nggak sejalan dengan emas gitu sebagai hedging atau yang mereka anggap digital gold gitu. Justru di tangan si batu hitam and the gang itu sama aja trade commodity di Wall Street gitu. Nah bisa aja, nah kalau bener dia crash, ya siapkan dana untuk serok barang murah, ya kan. Tunggu nanti crash, nanti ya akan dilakukan pemulihan ekonomi lagi. Nah itu yang namanya invest. Saat crash itu kita beli barang, ya tunggu pemulihan mau dia 2 tahun, 3 tahun, ya kan. Nah di situ tuai hasil lagi gitu, ya. Tapi kalau emas, saya udah ingatkan dari semenjak awal COVID 2020 itu, saya kan udah bilang beli cicil emas. Resesi, krisis pasti terjadi, ya kan. Jadi ini cuma tunggu waktu,
agak molor karena market diolah terus di tiup balon, mereka nggak mau cepet terjadi. Padahal dari kejadian namanya dari awal COVID, lockdown itu sangat menghantam ekonomi gitu ya. Efek-efeknya ini seharusnya udah keluar, tapi yang negara yang nggak bertahan ya udah collapse, misalnya kayak Sri Lanka. Nah yang kayak Amerika bisa cetak uang, bisa ini itu ya kan, ya mereka akan ngakal-ngakalin, kadal-kadalin ya kan, ditiup balonnya, tapi nanti begitu ganti pemimpin ya itu balon udah pasti meletus gitu. Nah kita tunggu meletus baru di situ serok barang. Itu kalau mau ambil kesempatannya, tidak kondisi sekarang. Karena kalau kondisi sekarang seharusnya yang mau diambil ya logam mulia, cuma udah naik, udah mau 2.500. Kalau yang ikut channel sini dari awal atau yang semenjak COVID lah yang udah masuk di channel ini, atau habis COVID di 2021 saat bull time yang mah itu kan pas gold turun selalu saya sarankan cicil serok gold untuk tabungan gitu ya kan. Nah yang pegang emas gold sampai saat ini, Anda keuangan Anda stabil, Anda tidak keuangan Anda justru meningkat gitu kan. Anda tidak termakan, keuangan Anda tidak dicuri oleh inflasi ya. Itulah kestabilan daripada gold sebagai hedging gitu ya. Justru inflasi naik, dana yang Anda taruh di gold ya ikut naik juga, jadi nggak terkuras duit Anda, nggak dicuri oleh inflasi gitu ya kan. Karena inflasi itu adalah pencuri. Apa yang dicuri? Kemampuan daya beli kita, purchasing power kita yang dicuri ya kan. Jadi misalnya Anda pegang duit tabungan Anda 100 juta di bank, dulunya 100 juta Anda bisa misalnya beli motor Honda 4 unit misalnya, Honda Mio misalnya. Ini contoh, saya nggak tahu harga berapa sekarang di Indo. Misalnya 100 juta bisa beli 4 Mio ya kan, waktu tahun 2020 pas awal COVID lah saat itu. Nah saat itu kalau 100 juta Anda masukkan, Anda serok ke emas, Anda biarkan, ya sekarang tetap duit Anda itu mungkin lebih dari 4 mio Anda bisa beli dengan kenaikan emas ini. Tapi Anda kalau hold duit, walaupun Anda lihat tabungan Anda 100 juta setelah 4 tahun, tapi mungkin sekarang 100 juta Anda cuma terbeli 3 mio, udah hilang 1 mio gitu ya. Itu gambarannya dari efek inflasi. Makanya ya kita lihatlah kondisi saat ini. Kalau apa ya tunggu ini, kalau ada kedepannya bener dia market crash ya kan, ambruk saat ini ya, di situ baru nanti ya lihatlah apa yang crash, yang drop jatuh murah, di situ beli barang lagi gitu ya kan, entah itu BTC, ETH atau apa ya kan. Kalau untuk emas ya mudah-mudahan Anda mau cicil masih bisa sih. Kalau Anda untuk mau invest panjang juga gold masih ini gitu kalau untuk kedepannya. Tapi ya namanya invest gitu ya harus uang dingin. Dan kalau gold bukan seperti Anda invest kripto, Anda mau gain langsung naik berapa kali, enggak. Emas, logam mulia cuma menjaga kestabilan keuangan kita gitu. Oke, jadi itu yang bisa sampaikan untuk take unfetch-nya nanti. Kalau Anda tunggu saat pergantian gitu, itu selalu ada kejadian gitu. Misalnya aja saya kasih gambaran kan, dulu Timor pas referendum ya kan, mau merdeka ya kan. Nah udah pasti saat itu
referendum sukses, mereka merdeka, ya aparat militer di sana kan mereka bakar-bakarin sekolah ini itu karena pikirannya gini, udah dibangun susah-susah sama Indonesia, sekarang dia mending gua bakar-bakar tuh bangunan biar dia bangun pakai duit sendiri gitu. Nah ini juga nanti kalau ganti pemerintahan, andai kata Trump menang, ya mereka-mereka ini yang sakit hati akan lakukan sesuatu hal yang nggak baik juga gitu. Ya kan, ya kita tunggu kalau sempet ini dia crash market, ya di situ baru Anda ambil investasinya, masuk lagi gitu. Oke, semoga yang saya sampaikan cukup membantu, ya kan. Tapi apapun itulah ya, keputusan di tangan masing-masing. Saya cuma paparkan pemikiran saya, analisa, ambil positifnya, yang negatif jangan Anda ikuti ya. Karena saya manusia biasa yang juga tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oke, ambil positifnya aja, negatifnya Anda buang. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.